Berapa banyak pagi hari ini Bapak Ibu percaya bahwa kemerdekaan yang sejati tidak pernah datang dari apa yang dari luar, tapi kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah pagi hari ini kali yang kedua saya melayani di tempat ini dan saya bersyukur buat kesempatan boleh melayani Bapak Ibu di tempat ini dan terima kasih tentunya kepada Pastor Irwan dan istri dan semua jajaran tim kepemimpinan yang pagi hari ini ada di tengah-tengah kita. Dan saya nggak akan berlama-lama ya, karena waktu kita singkat ya 35 menit dari sekarang Bapak Ibu ya. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Pagi hari ini Bapak Ibu saya ingin sharing kepada kita semua hal yang sederhana. Ada begitu banyak orang sering ikrarkan seperti hari ini bahwa dia telah merdeka di dalam Kristus. Beberapa dari Anda datang beribadah di tempat ini, Anda angkat tangan, Anda worship God tadi dan Anda yakin percaya bahwa Yesus itu memerintah dalam kehidupan kita. Tapi rupa-rupanya pemerintahan Kristus di dalam kehidupan kita seringkali terkendala karena dua hal. Saya ulang. Berapa banyak Bapak Ibu percaya Yesus itu Tuhan? Amin, Bapak Ibu. Tapi tahukah Bapak Ibu, kalau kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita, ada dua hal yang seringkali tanpa kita sadari mengikat kehidupan kita. Dan waktu kita diikat oleh dua hal ini, tahu gak Bapak Ibu? Orang yang diikat pasti dikendalikan. Setuju gak Bapak Ibu? Orang yang diikat Bapak Ibu, pasti orang yang terikat pasti terkendalikan oleh apa yang mengikat dia. Dua hal itu apa? Untuk dua hal ini, Yesus sampai repot banget 3,5 tahun. Dia urus dua hal ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, itu apa? Gitu. Yang pertama, dia selalu bikin beres tentang cara berpikir kita. Oke? Kenapa? Sebab rupanya cara berpikir itu menentukan banyak hal. Bahwa apa yang Anda lakukan itu lahir dari apa yang Anda pikirkan. Namun yang kedua, bukan cuma pemikiranmu, bukan cuma paradigmamu, mungkin bukan cuma cara berpikirmu, bukan cuma mindsetmu, tapi yang kedua, keinginan-keinginanmu. Makanya Anda tahu nggak? Nggak ada dosa mendadak, nggak ada. Nggak ada dosa kilaf, nggak ada. Bilang nggak ada. Ngomong itu kayak gini loh, nggak ada. Jadi bukan nggak ada. Kalau lembek, nggak ada. Gitu. Benar Bu, kayak gitu Bu. Nggak ada. Kenapa Bapak Ibu? Karena segala sesuatu yang Anda pikirkan ulang-ulang, itu pasti berbuah di keinginan. Dan kalau udah berbuah di keinginan, langsung ditangkap. Berbuah di keinginan, berbuah juga di tindakan. Nah pagi hari ini, saya ingin sharing ini. Merdeka dari kendali khawatir. Pak Bu, saya titip pesan. Saya titip pesan di menit awal, nanti saya akan ajarin di menit-menit berikutnya. Jangan pernah coba-coba tengking khawatirmu. Karena gak ada ayatnya. Halo? Anda tahu gak? Kendalimu itu kendalamu. Sesering Anda kendalikan sesuatu, lihat. Wajah-wajah yang selalu ingin kendalikan segala sesuatu, menurut dia, menurut maunya, Anda berujung pada kendala.
Makanya rumitnya hidup kita tahu nggak? Bukan hidup yang bikin rumit, cara berpikir kita yang rumit. Halo Bapak Ibu? Makanya hari ini kita mau belajar tentang merdeka dari kendala khawatir. Nah ada ayatnya, bisa next slide. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi merdeka itu bukan ini, merdeka. Pas lagi 80 tahun. Bapak Ibu dengar baik-baik. Jelas Alkitab bilang. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus. Kata apa yang dipakai di situ? Telah, bukan akan. Bukan akan. Tuhanmu itu bukan Tuhan akan. Tuhan telah. Amin. Coba yang di luar sana, akan. Kita telah. Tahu arti telah? Wajahnya enggak menunjukkan telah loh. Halo? Kristus telah memerdekakan kita. Jadi tahu nggak, yang memerdekakan Anda itu bukan situasi, bukan keadaan, bukan karena doamu yang dijawab. Nggak ada urusannya. Dia berkata 2000 tahun yang lalu, sudah selesai. Dari wajah belum selesai. Masa sih? Udah selesai. Karena Kristus telah memerdekakan saya. Makanya jangan pernah menggantungkan identitasmu pada apa yang Anda lakukan. Gantungkan identitasmu pada statusmu. Bukan pada apa yang Anda lakukan. Anda kepayahan, Anda frustasi, percayalah. Oh baru Kristen itu kalau lakukan perbuatan baik. Anda ya, aduh frustasi Anda. Kekudusan itu gak perlu dikejar. Halo, Bapakmu kudus, dia kuduskan saya. Tuh, itu paradigma. Makanya banyak Kristen frustasi. Oke, nah sekarang saya masuk, klik. Masalah hidup saya, masalah hidup kita, masalah hidup Anda dan saya itu seringkali dimulai dari apa yang saya khawatirkan. Oke, dan ternyata ini benar. Segala sesuatu akan mulai nyata dari segala sesuatu pada apa yang Anda renungkan. Anda tahu nggak kekhawatiran itu pintu masuknya apa? Perenungan. Iya dong. Sesering Anda merenungkannya, sesering itu bakal jadi. Setuju nggak Bapak Ibu? Apa yang Anda renungkan itu yang bakal makin kuat. Coba kalau Anda renungkan pagi hari ini, ketakutan, kekhawatiran. Mau worship leader, mau pendeta, khotbah bilang, merdeka. Hah. Halo Bapak Ibu. Persoalannya di perenungan Bapak Ibu, perenungan. Mulai dari apa yang Anda pikirkan. Di titik itulah pertempuran kehidupan. Setuju Bapak Ibu? Jadi pagi hari ini perhatikan baik-baik apa yang Anda renungkan. Sebab disitulah letak pertempuran paling hebatmu. Coba yang Anda renungkan khawatir. Gak mungkin perkataanmu penuh damai. Setuju gak? Coba yang Anda renungkan itu takut. Nggak mungkin yang Anda perkatakan itu hal-hal yang bertolak belakang. Selalu saja apa yang Anda perkatakan itu lahir dari apa yang Anda percayai. Itu pasti Bapak Ibu. Makanya mengubah kepercayaan orang, ubah cara berpikirnya. Halo? Ada juga model orang Kristen, maaf Bapak Ibu ya. Setiap kali doa mesti minta ampun dulu. Tuhan ampuni. Loh, Tuhan bilang udah.
bulan depan, minggu depan, 1 jam lagi, doa lagi. Tuhan, aku tahu tokoku akan diberkati kalau Tuhan ampuni aku. Sudah. Kenapa Tuhan bilang udah, Anda ulang-ulang, Bapak Ibu? Itu gak beresnya di mana, Bapak Ibu? Pikiran kita. Klik slide berikutnya. Tuh lihat, hari ini kita akan buat kekhawatiranmu gak berumur panjang. Mau tahu ayatnya? Ada. Lihat ayat ini berkata gini, Matius 6 ayat 34 menulis, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Benar kan? Benar kan? Yang Anda selalu pikirkan apa? Besok. Yang selalu Anda pikirkan tuh nanti berikutnya gimana? Masa depan anak saya gimana? Kondisi ekonomi gimana? Nah, Alkitab bilang menarik sekali. Enggak ditulis di sini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok Tuhan pelihara. Ayatnya enggak bilang gitu loh Bapak Ibu. Benar enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu coba baca dengan suara keras ayat ini. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai. Sampai situ dulu, gak usah khawatir. Kenapa gak usah khawatir besok? Karena besok ada susahnya. Bagian ini gak ada yang amin memang. Yang selalu kita dengar ini, gak usah khawatir tentang besok. Besok ada berkatnya sendiri. Saya aminkan juga dong. Tapi jangan lupa ayat ini. Jangan jadi Kristen cari untung. Halo? Bapak Ibu senyum dikit sama saya boleh loh Bapak Ibu. Habis ini Anda merdeka setelah terima kebenaran ini. Habis ini pelayanan pastoral ringan. Bapak Ibu. Kasih kesempatan pastor Anda itu cari wajah Tuhan. Lihat visi jauh ke depan untuk gereja Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Langsung itu mungkin ya sampai di situ kalau nggak ada kalimat berikutnya. Tadi terjadi perguncingan tuh murid-muridnya. Hah, besok makin susah ya? Hah, terus gimana kita? Langsung Yesus closing statementnya itu dengan melepaskan sebuah damai sejahtera lewat pernyataannya. Kesusahan sehari cukup untuk setahun. Ini masalahnya kita. Yesus bilang khawatir itu cukup sehari, kita bikin seminggu kan? Yesus bilang khawatir itu cukup sehari. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang Anda baca itu loh. Terus kenapa Anda bikin setahun, Anda bikin 10 tahun, sampai Anda bikin di RIP. Rest in peace. Loh, yang bilang sehari siapa? Yesus, bukan saya. Jadi ada ayatnya. Pagi hari ini, saya akan tutup. Gak usah khawatir, 30 menit dari sekarang. Saya akan tutup dengan memberikan kepada Bapak Ibu, gimana cara bikin kesusahanmu, bikin kekhawatiranmu gak berumur panjang. Mau? Sebab memang Yesus bilang, khawatir itu gak usah lama-lama. Yesus gak bilang gak boleh khawatir loh. Khawatir itu artinya gini, janganlah kamu khawatir, artinya apa kalau ada ayat itu? Artinya gini, khawatir yang mengendalikan saya. Nyembah gak bisa, doa gak bisa. Sampai mengendalikan Bapak Ibu. Nah, sementara ayat ini berkata, umur dari kekhawatiran itu, umur dari kesusahan itu berapa hari? Sehari. Nah, kalau Yesus bilang cukup sehari, berarti ada caranya dong. Setuju enggak? Habis ini, komunitas New Life Church itu terampil dan mahir nangani persoalan-persoalan kehidupan. Yang setuju katakan amin. Saya tepuk tangan.
Caranya gimana? Ntar dulu caranya, klik lagi. Next slide. Tuh, lihat. Saya tunjukkan dulu ayat-ayatnya. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Bilang sama-sama, telah. Berarti dia Kristen bukan? Bilang, Kristen kayak saya. Mesti gitu memang. Yang telah mendengar firman itu, waduh. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya. Loh, berarti dia bertumbuh enggak? Ikut sel group enggak? Ikut spiritual journey-nya gereja enggak? Ikut. Mau ngomong ikut aja. Ikut. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit. Loh, memang. Dan tahu nggak Yesus meletakkan yang bikin orang Kristen itu bertumbuh tapi nggak berbuah, itu isunya 3. Dan Anda tahu nggak Yesus meletakkan kekhawatiran sebagai isu krusial dan utama. Melebihi dari kekayaan dan kenikmatan hidup. Oh, lihat urutannya, nggak usah dibalik-balik. Setuju? Urutan pertama yang Yesus letakkan yang bikin orang itu gini. Dia bertumbuh, dia dengar firman. Dia dengar firman, dia bertumbuh. Tapi kenapa gak berbuah matang? Yesus bilang, bukan saya yang bilang. Yesus ngajar murid-muridnya. Hei, kamu tahu gak kenapa orang dengar firman, dia bertumbuh tapi dia gak berbuah? Langsung Yesus kasih urutan. Urutan pertama Yesus letakkan ternyata kekhawatiran. Sebagai persoalan orang gak berbuah. Makanya ibadah gak berdampak banyak buat dia. Halo? Ibadah itu gak punya impact, pengaruh. Kenapa Bapak Ibu? Terhimpit oleh kekhawatiran. Terjemahan bahasa Indonesia salah, bukan kekayaan. Terjemahan bahasa Indonesia itu bilang gini. Ingin cepat kaya. Oke? Saya lanjut, next slide. Nah, ini. Gimana cara supaya saya merdeka? Saya menang dari kekhawatiran. Beberapa dari Anda sementara duduk di kursi manapun, Anda sementara melihat saya. Beberapa dari Anda khawatir akan keuanganmu. Beberapa dari Anda natap saya itu dengan gestur gini. Khawatir tentang hari-hari yang Anda gak jelas itu, yang Anda khawatirkan apa? Beberapa dari orang itu kecemasan gak beralasan. Bayangkan. Halo? Paham Bapak Ibu? Beberapa dari Anda duduk dengar firman ini, beberapa dari Anda terganggu oleh vonis dokter. Seakan-akan apa yang dokter katakan itu iman yang sedang dilepaskan buat Anda. No. Fightlah dengan kebenaran. Kan? Makanya gini, Kristenmu akan lumpuh kalau imanmu itu menaruh pada kenyataan. Lumpuh Anda, nggak ada ayatnya. Iman itu dari pendengaran. Halo? Makanya lihat, Kristen yang dikit-dikit problem, itu pasti Kristen kenyataan, bukan Kristen pendengaran. Benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu ngeliat saya kayak nggak tahu gitu loh. Benar Pak? Iya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu lihat sekarang, gimana cara supaya saya menang, kita semua menang dari khawatir. Bapak Ibu jangan bilang gini, pastor itu nggak pernah ada khawatirnya, banyak khawatirnya Bapak Ibu. Benar. Bapak Ibu jangan mikir gini, lagi khotbah kayak gini, berarti nggak pernah khawatir. Tetot. Salah dah. Khawatir. Tapi kenapa kebenaran ini harus dipindahkan? Karena ini faktor penting keberbuahan. Faktor penting kita terkoneksi dengan Tuhan. Gimana caranya? Yang pertama, klik. Tuh ada ayatnya. Tuh.
1 Petrus 5 ayat 7. Enggak ditulis gini, ambillah Tuhan kekhawatiranku. Salah doa Anda. Tuh kan, semua langsung foto ayatnya. Kelihatan banget, gak apa-apa, gak salah. Kita itu datang sama Tuhan, Tuhan ambillah khawatirku Tuhan dan buang ke laut, biur. Pak, Bu, mana ayatnya? Tuhan, mulai pagi hari ini aku tengking kekhawatiran. Gak ada ayatnya. Yang ada, serahkanlah. Halo? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab, gawat. Tuhan itu kalau suruh menyerahkan, dia selalu punya alasan. Sebab dia yang memelihara kehidupan saya. Harusnya itu. Kalimat-kalimat ini yang harus selalu tiap hari Anda ucapkan. Bukan Tuhan mati aku Tuhan. Tewas. Darah Yesus. Pak, Bu, udah waktunya Kristen itu matang, dewasa, secara kebenaran. Itu isunya. Halo? Lihat. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu tahu arti serahkanlah? Tahu Bapak Ibu? Saya bisa panggil, bisa maju ke depan, bantu saya. Yang sama, itu ya, maju. Bentar. Saya bawa ini ya. Contoh ya Bapak Ibu, contoh. Roy, namanya Roy. Saya pegang dulu. Ini saya anggap kekhawatiranku. Anda tahu nggak yang namanya khawatir, apa yang Anda pikirkan? Anda selalu bawa nggak? Iya dong. Nggak mungkin. Nggak bawa kemana-mana. Terus tiba-tiba, Tuhan, aku khawatir loh Tuhan. Aku khawatir tentang dompet, tentang kesehatan, tentang masa depan anak, tentang keuangan. Terus Tuhan bilang ini, serahkanlah. Terus Anda bilang ini, saya bilang serahkanlah. Roy bilang ambillah ya. Coba, serahkanlah. Ambillah. Tetot. Roy, ini saya Tuhan. Serahkanlah. Ambillah. Serahkanlah. Ambillah. Paham Bapak Ibu? Tahu bedanya serahkanlah dan ambillah? Serahkanlah itu tindakan dari saya, bukan suruh Tuhan. Coba Anda doa, Tuhan ambillah. Yang repot siapa? Yang repot siapa? Terus datang sama pastor gitu. Pastor, tolong doakan kekhawatiran saya numpuk. Nggak usah didoakan, serahkanlah. Ada ayatnya kok. Tahu arti serahkanlah? Tahu Bapak Ibu? Tahu serahkanlah? Itu tindakan aktif dari saya. Sekarang ganti Roy jadi Tuhan. Woi. Langsung worship loh. Nah, waktu Tuhan berkata ambillah, serahkanlah. Serahkanlah. Bapak Ibu tahu nggak arti kata serahkanlah itu perpindahan otoritas. Nih, sekarang siapa yang urus khawatir saya? Persoalannya Anda menyerahkan kan gini. Coba serahkanlah. Serahkanlah. Kan gitu kan. Sampai saya mau dipukul. Ini di luar skenario loh. Ini juga mendadak saya panggil. Malum gak ada briefing tadi. Paham Bapak Ibu? Coba serahkanlah. Serahkanlah. Yang tegas. Serahkanlah.
Itu marah itu namanya. Serahkanlah. Serahkanlah. Bapak Ibu tahu nggak? Posisi saya itu tinggal memberikan loh. Jadi yang bikin khawatirmu rumit itu siapa? Ini kalau jemaat kalau nggak diajar ini, konseling nggak berakhir. Gawat. Benar loh. Benar. Saya juga konselor kok. Ya. Langsung disimpan loh. Jadi otoritas itu yang tadinya saya pegang, saya punya, saya sudah serahkan sama Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Roy, thank you. Tuh lihat, wah, terjemahan firman Allah yang hidup bagus banget, bagus banget. Lihat. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya. Jadi jangan pernah serahkan itu ke gembalamu, staf pastoralmu, apalagi sama saya. Jangan. Saya mau latih supaya Anda bergantung penuh kepada Tuhan. Oke? Lihat. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya karena, bagus banget ayatnya. Karena dia selalu memikirkan saya serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saya. Gawat tuh Tuhanmu itu kayak gitu loh. Dia mengawasi saya dan pakai kata selalu memikirkan. Halo? Dia selalu memikirkan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, klik. Nah ini dulu, ini sebelum masuk yang kedua. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan maka terlaksanalah. Berarti gini, memantik serahkanlah, menuai terlaksanalah. Mau terlaksanalah? Mau? Bisnismu mau terlaksanalah? Mau? Ada yang berencana gagal? Coba. Nggak ada ya? Kuncinya gini, kunci terlaksanalah, itu terpantik oleh serahkanlah. Makanya gini, nggak serahkanlah, tahanlah, tersumbatlah. Tersumbat. Anda percaya Kristen itu ringan bebannya? Yesus yang bilang, ringan beban, karena serahkanlah. Yang kedua, prinsip yang pertama, klik prinsip serahkanlah. Yang kedua, saya mau selesai Bapak Ibu. Yang kedua, 10 menit waktu saya. Yang kedua, klik. Nah, nyatakanlah, klik. Coba. Jadi yang pertama itu serahkanlah, nggak cukup serahkanlah. Ya udah serahkan. Loh, nggak cukup. Makanya khawatir lagi. Yang sehari jadi 10 tahun, yang sehari jadi setahun, yang sehari jadi seminggu. Padahal Tuhan kasih jatah enggak? Khawatir itu berapa hari? Sehari. Tuhan kasih jatah loh. Yang kedua prinsip nyatakanlah. Yang kedua klik ayatnya. Jadi akhirnya. Bukan ini. Ayatnya. Coba lanjut. Nah, kebalik ayatnya. Lihat, Filipi 4 ayat 8. Jadi, Filipi 4 ayat 7, 6 sampai 7. Oke, lihat. Yang kedua, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah. Jadi setelah tindakan serahkanlah, nyatakanlah. Anda bisa menyatakan sesuatu kalau pernyataan itu gak pernah ada di mulut, di ujung lidah bibir Anda. Gak bisa. Anda bisa menyatakan sesuatu gak? Kalau sesuatu itu gak pernah ada di pikiran Anda. Makanya jadi Kristen yang cinta firman. Halo? Saya ulang lagi ya.
apa yang Anda renungkan itu yang akan makin kuat. Gak mungkin yang saya renungkan firman saya makin lemah. Gak mungkin, itu gak pernah ada dalam kamus Tuhan. Halo? Gak mungkin turunnya saya dari ranjang saya no breakfast sebelum no revelation. Mustahil. Persoalan makin berat, kan roh makin kuat. Setuju gak Bapak Ibu? Itu Bapak Ibu. Makanya nyatakanlah, Pak Bu, firman dan Kristus itu satu. Makanya gini, orang yang penuh firman pasti penuh Kristus. Itu pasti. Makanya kalau nggak penuh firman, kosong Kristus. Amin Bapak Ibu. Pulang dari sini cintai firman-Nya. Benar. Anda tahu nggak hadirat Tuhan terwakili oleh apa? Firman-Nya kok. Halo? Setuju Bapak Ibu? Nyatakanlah. Yang pertama apa? Serah. Yang kedua apa? Yang terakhir. Pemain musik bisa kembali. Yang ketiga apa? Pikirkanlah. Klik ayatnya. Nah ini baru ayatnya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya. Oke? Udah ayat terakhir, makanya jadi akhirnya. Udah mau selesai ibadahnya. Jadi akhirnya saudara-saudara, coba ucapkan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang apa? Pikirkanlah separuhnya itu. Semuanya. Anda kalau mau terima berkat, minta berkat yang separuh atau semuanya? Benar ya? Nah, boleh kan? Kalau Tuhan bilang pikirkannya semuanya, kan Anda udah minta semuanya. Masa Anda tawar separuhnya? Paham Bapak Ibu? Pikirkanlah. Terus gimana cara memikirkannya Bapak Ibu? Firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu. Simple. Gimana merdeka dari kendali khawatir? Pertama, serahkanlah. Oke? Serahkanlah. Bukan minta Tuhan ambil, nggak ada ayatnya. Ya, Tuhan, apalagi doa gini, Tuhan tolong khawatirku Tuhan. Tuhan bilang serahkanlah. Tuhan ambillah Tuhan. Serahkanlah kok. Tuhan, aku punya banyak khawatir. Tahu. Terus kenapa? Tolong Tuhan. Mau. Terus gimana Tuhan? Serahkanlah. Ya udah ambil Tuhan. Loh. Bapak Ibu paham sih? Serahkanlah. Wah, dari wajah kelihatan. Serahkanlah. Barunya. Habis nyatakanlah. Oke. Paham Bapak Ibu? Beberapa dari Anda mungkin lebih punya kecenderungan ini. Serahkanlah, pikirkanlah, baru enggak apa-apa. Yang paling penting Anda menang dengan pertempuran sengit apapun. Pak, Bu, saya mau kasih tahu, tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Saya tutup dengan kalimat ini. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini ilustrasi simpel. Ini masalah Anda. Ini kekuatanmu. Oke. Yang Bapak Ibu yakin banget, gak perlu dirawat, datang sendiri, yang mana? Coba. Masalahmu atau kekuatanmu? Masalah. Yang di sini pasti tambah hari tambah berat.
Itu firman juga bilang gitu, udah dari sononya. Makanya jangan jadi Kristen kagetan. Duh, kok berat Tuhan? Loh, gak baca firman ini. Kok berat? Loh, memang ada ayatnya. Manusia akhir zaman. Paham Bapak Ibu? Nah, karena di sini nggak usah diundang dia datang, yang di sini nggak usah diupayakan dia hadir, dan makin lama makin berat. Yang di sini, Anda mesti rawat, Anda mesti manage, Anda mesti kuatin, Anda mesti train roh Anda. Karena seberat apapun yang di situ, kalau di sini kuat, aku dapat menanggungnya. Pastor, ada ayatnya? Ada. Segala perkara dapat kutanggung. Kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin Bapak Ibu. Gak apa-apa, badan bisa kecil, persoalan roh. Saya melatih diri tiap hari, ngunyah, makan, renungkan firman. Sebab dengan Tuhan, dengan baik-baik, ketepatan jauh lebih penting daripada kesempatan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sekarang saya undang bangkit berdiri. Saya selesai. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Lihat saya bangkit berdiri. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, kita melakukan tindakan ketaatan. Ya, dengan aktivitas tubuh. Oke, yang pertama gini, saya bilang gini, Anda ikut ya, serahkanlah, nyatakanlah, pikirkanlah. Oke, dengan suara yang keras, 2, 3. Saya ulang ya, kalau gini, yang ini, itu warming up. Ulang, 2, 3. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya berdoa buat Bapak Ibu, mari tundukkan kepalamu. Mari tundukkan kepalamu pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu yang menolong kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman yang gak terbantahkan. Firman yang gak pernah kalah. Firman yang gak pernah gagal. Pantas saja yang gak pernah kalah, gak pernah gagal itu tempat kami menggantungkan seluruh kehidupan kami kepada firman-Mu sendiri. Meteraikan kebenaran ini dapat tempat di hati kami yang terdalam. Dan tepat firman ini menghujam hati kami, merubah cara kami berpikir. Dan kami percaya keluarnya kami dari tempat ini, dari ruangan ini, menjadi langkah-langkah kebenaran, menjadi langkah-langkah kemenangan demi kemenangan, menjadi langkah-langkah yang penuh dengan jaminan, langkah-langkah yang penuh dengan kepastian. Terima kasih, memusrahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, bersama berkata, Amin.